Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas sebuah Vespa yang sangat fenomenal karena baru keluar langsung digoreng, harganya langsung meroket. Waduh. Bayangin, ini motor adalah sebuah Vespa Primavera S150 yang harganya kalau kita beli itu sekitar 46 jutaan rupiah, tergantung dengan aksesoris yang kita pilih gitu ya. Terus Vespa membuat sebuah special edition di mana katanya ini dibuat hanya 1% dari seluruh produksi Vespa Primavera S. Katanya 1%, tapi nggak tahu angka jelasnya berapa. Dan dari referensi yang gue baca juga, di Indonesia itu masuk sekitar 200 unitan. Tapi semuanya langsung habis, ludes, padahal harga 85 juta. Artinya hampir 2 kali lipat dari harga Vespa Primavera S biasa. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, sebenarnya ini motor biasa banget. Ekspektasi gue tinggi, tapi ternyata nggak setinggi itu. Dan sekarang orang-orang jual itu ya, banyak pedagang. Orang tuh beli langsung 5, langsung 8 buat dijual lagi. Dan ini kebetulan ini ngambilnya dari Juragan Vespa Jakarta. Jadi dia beli beberapa biji, habis itu dijual lagi. Termasuk juga Den Dimas beli buat dijual lagi juga. Ya, semuanya menjadi pedagang sepertinya gara-gara Vespa ini. Tapi nggak apa-apa, karena menurut gua value orang kan beda-beda ya. Gue sendiri ya, karena gue bukan sneakerhead, bukan anak hypebeast, gue nggak begitu paham Sean Wotherspoon itu siapa. Tapi mungkin untuk beberapa orang, ini adalah sebuah karya seni yang sangat bernilai. Nah, kita akan bahas motor ini lebih lanjut, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan bahas Vespa Primavera X Sean Wotherspoon. Jadi Vespa itu salah satu pabrikan motor yang paling sering membuat edisi spesial. Ya, kayak misalkan 946 itu tiap edisinya itu spesial, mulai dari Bellissima, terus Emporio Armani, versi Red dan kawan-kawannya. Terus juga Primavera ini juga salah satu yang paling banyak dapat edisi spesial. 2018 lalu Primavera ini baru bikin kalau nggak salah namanya 50 anniversary. Jadi 50 tahun Vespa Primavera. Terus ada yang versi Yacht Club Edition yang warna putih biru, ada Vespa Sprint Carbon, terus ada Vespa Primavera Notte. Dan setelah Vespa ini keluar, Vespa tuh langsung bikin Vespa Special Edition lagi loh. Baru launching, langsung launching lagi Special Edition, yaitu yang Racing 60s, yang bentuknya kayak gini. Dan nggak cuma itu aja, ada satu yang gue pengen banget tuh, Vespa GTV Sei Giorni. Karena dia itu ngambil inspirasi dari balapan Sei Giorni tahun 60-an, makanya dibikin warnanya persis, liverynya persis, itu kayak Vespa-Vespa balapan zaman dulu liverynya. Terus juga yang Vespa 2 tak, itu juga ada special editionnya. Kayak misalkan Vespa PX 17th Edition, Vespa PX yang edisi 70 tahun Vespa PX itu ada di dunia gitu. Jadi memang Vespa itu banyak banget versi-versi yang limited atau special edition. Salah satunya adalah yang Sean Wotherspoon ini. Jadi pertama kali gue ngeliat motor ini di foto gitu ya, kelihatannya lucu ya. Warnanya unik, tapi pas ngeliat langsung kok kayak belang bonteng gitu ya. Kayak gini, ini dia punya spakbor depan, ini warnanya apa ya, biru keijo-ijoan, biru Tosca, bener nggak? Gue nggak expert soal warna-warna sih, ya pokoknya ini biru-biru muda, kayak keputih-putihan. Ya begitulah pokoknya. Terus warna depannya ini kuning, warna tutup boxnya ini kuning, sama bagian buntut belakangnya ini kuning. Kemudian listnya dikasih warna putih susu sama seperti jengger depannya, dasi depannya. Terus warna biru tadi itu masuk ke dalam sini, jadi sama warnanya. Terus di sini merah, di sini juga merah. Kemudian di sini warnanya hijau tua. Dan menurut gua yang paling mengecewakan dari motor ini adalah penggunaan stiker. Itu rasanya jadi murah. Pas kita lihat dari luar gitu ya, wah kelihatannya kayak airbrush gitu kan, special edition gitu kan. Wah, kayaknya karya seni banget nih ngebikinnya. Tapi ternyata enggak. Pas kita lihat, ternyata tulisan Primavera ini adalah stiker. Dan stikernya ini juga bukan kelihatan stiker yang mahal. Jadi apa sih bilangnya, stiker sablon gitu ya. Jadi ini putih-putih tulisan Primaveranya, terus di pinggirnya ada yang warna beningnya gitu. Termasuk juga di tulisan Vespa di sini yang sebelah kiri besar. Kemudian logo Vespa, ada tanda tangan Sean Wotherspoon-nya ini juga stiker. Bahkan sampai ke pelek-peleknya yang gue pikir peleknya itu spesial, ternyata ini adalah stiker. Dan ini stikernya stiker sablon, bukan cutting stiker atau semacamnya gitu. Jadi pas kita lihat langsung, rasa mahalnya itu hilang. Dan juga Vespa ini adalah Vespa yang made in Vietnam, bukan yang made in Italy.
Nah, biasanya kalau anak-anak Vespa itu made in Italy itu dikejar banget gitu. Kayak GTS 300 antara yang buatan Vietnam sama yang buatan Italy, itu kalau dijual sekarang harganya lebih mahal yang Italy. Maksud gue gimana ya? Ini kita udah lihat mungkin beberapa orang bilang bagus, beberapa orang nggak suka, tapi kan ini adalah special edition. Tapi ternyata special edition kok ininya cuma stiker-stikeran gitu. Gue berharap dengan harga 85 juta, dengan harga 2 kali lipat dibandingkan dengan harga aslinya, harusnya dia mungkin pakai semacam airbrush, ya kelihatan lebih niat lah. Ini kayak nggak niat aja. Dan gue rasa kalau kalian punya Vespa Primavera biasa, kalian bisa bikin seperti ini persis plek-plekan. Mungkin yang agak susah untuk ditiru itu ada di bagian dek bawahnya, karena karetnya ini warnanya biru. Biasanya karet-karetnya ini warnanya hitam, persis sama warna di sini. Ini plastik ya, by the way. Nah, ini dia warnanya biru. Jadi kalau kalian mau niru mungkin bagian itu agak sedikit susah. Kemudian joknya ini bahannya corduroy, jadi seperti bahan celana. Dan ini sepertinya motor memang didesain untuk pajangan. Kenapa? Karena bahan corduroy ini kalau kita pakai gitu ya, misalkan kita ketemu jeans nih, ntar jeansnya tuh bisa kena luntur di sini, dan ini lama-lama nanti dia jadi apa ya? Jadi terkikis, bisa jadi tipis. Tapi pas dipegang, ini sih rasanya bagus banget ya, rasanya mewah. Terus di sini ada tanda tangannya Zen Waterspoon di bordir. Di bagian ini sih gue suka. Kesannya eksklusif, kesannya bagus dan mewah, dan pegang tuh enak. Bahannya corduroy, kayak celana gitu. Terus yang spesial lagi dari motor ini pas kita buka, oke, kita buka di sini, kita dapat beberapa perlengkapan yang eksklusif hanya ada di Vespa Zen Waterspoon. Oke, kayak contoh di sini ya. Pertama kita dapat cover jok yang ada tanda tangan si Zen Waterspoon-nya. Mana ya? Kok nggak ada? Kok nggak ada ya? Oh, ternyata yang ada tanda tangan Zen Waterspoon-nya cuma di bagian covernya aja. Warna kuning, tapi di sininya tidak ada. Iya, bener. Cuma hitam biasa doang. Oke, kita masukin lagi. Terus di sini ada buku garansi 3 tahun atau 36.000 km. Kemudian di sini ada Zen Waterspoon X Vespa. Oke, ini ada bukunya ya. Oke, jadi bukunya cuma sama sebenarnya sama Primavera biasa, cuma covernya dibikin seperti ini. Weh, ini gue appreciate sih, karena gambar dalamnya itu, ini gambar dalamnya si Vespa, si Zen Waterspoon ini. Jadi ada gambar-gambar di sini itu bener-bener gambarnya tuh beda sama Vespa biasa. Emang dibikin versi SW. Jadi dia nggak cuma asal cuma ganti cover, nggak, tapi dibikinin juga sampai dalam-dalamnya. Oke, udah itu doang ya kayaknya ya. Buku petunjuk. Spion masih sama. Oke, jadi dapatnya kurang lebih seperti itu. Dan gue sarankan kalau kalian mau pakai motor ini buat harian, kalau bisa setiap jalan selalu pakai covernya ini. Jangan sampai nggak dipakai. Oke, sisanya sih sama aja. Ini toolkit bisa ditaruh di atas sini, terus ini bisa diangkat seperti halnya Vespa Primavera pada umumnya, ya kan? Sampai dalam ini warnanya kuning. Jadi sebenarnya ini Vespa warna dasarnya itu kuning. Karena dalamnya pas dibuka sini tuh warnanya kuning. Yang diganti catnya itu cuma bagian depan-depan sama batoknya aja. Sisanya basicnya ini masih kuning. Oke, nah mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa warnanya belang bonteng seperti ini gitu? Memang Zen Waterspoon itu kalau dia bikin sepatu itu rata-rata warnanya tuh colorful. Dia ngambil banyak warna itu dari Lego. Kalau nggak salah begitu. Bahkan mobilnya dia punya VW Golf lama ya, itu dibikin seperti ini. Bayangin, kalau kita buat gitu ya, kita buat sendiri, Hyundai Getz gue tuh, gue bikin kayak VW Golfnya Zen Waterspoon, itu pasti bilangnya, ih alay, ih norak. Tapi ketika yang bikin Zen Waterspoon, langsung otomatis mahal. Memang kalau orang-orang seni itu ya, mau gambar kaleng sop aja jadi mahal harganya. Tahu kan siapa? Andy Warhol, dia bikin kaleng sup aja langsung jadi ikon gitu di mana-mana gitu. Coba yang bikin gue bikin apa, sarden gitu ya, kaleng sarden, gue gambar. Siapa yang mau beli gitu kan? Terus di bagian depan sini ini ada aksesoris original Vespa. Ya ini udah dapat dari sananya. Dan lucunya adalah ini adalah versi spesial. Tapi kita nggak dapat helm bawaan dari Vespa Zen Waterspoon-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli helm yang edisi Zen Waterspoon ini, itu adanya di luar negeri. Jadi paling deket itu ada di Malaysia. Harganya mungkin sekitar 2 jutaan kali ya. Tapi kalian harus ke Malaysia dulu, dimana sekarang kita nggak boleh ke Malaysia karena kasus COVID kita lagi tinggi. Kenapa jadi dark banget ya?
Nah, terus ke bagian depannya sini, ini ada tulisan S150 emblem yang bukan stiker, ini emblem aslinya. Kemudian di sebelah kiri ada logo ABS, dan di bagian sini ada stiker tulisannya Vespa for Children. Itu rata-rata di semua Vespa ada seperti itu. Karena ketika kita membeli Vespa, itu sebagian uangnya itu diberikan untuk yayasan anak-anak kanker atau apa gitu, nggak salah. Nah, terus untuk di dek depan ini sama seperti Primavera pada umumnya, dia ada tempat penyimpanan di sini. Terus di sini ada pembuka manual kalau misalkan baterainya habis, akinya habis, kita bisa buka belakangnya dari manual dari sini. Nah, gitu. Oke. Kemudian ngomong-ngomong Vespa edisi spesial, ya gue sebenarnya sangat suka sekali dengan Vespa ya. Gue salah satu yang agak menyesal beli 946 terus dijual. Aturan gue simpen aja. Kenapa? Karena waktu itu gue lagi pengen beli sesuatu, jadi terpaksa harus dijual. Itu tuh pas dilihat 946 tuh keren banget gitu. Warnanya hitam kalau di foto, hitam pekat. Tapi pas kita lihat langsung, kita kasih sinar-sinar gitu, itu warna jadi hijau, kehijau-hijauan. Dan hijau itu hijau gelap yang keren banget. Dan dilihat tuh gagah. Nah, terus 946 sekarang punya lagi yang baru, dia kolaborasi sama Dior. Bentuknya seperti ini. Mungkin nggak selera semua orang, termasuk gue lebih suka yang Emporio Armani. Cuman, ini pasti harganya akan luar biasa mahal. Dan ketika masuk ke Indonesia, itu pasti sudah diambilin sama para pedagang buat dijual lagi dengan harga yang berkali-kali lipat. Kayak contohnya ini dari 85, sekarang orang jual 160. Ya, 160 juta untuk sebuah Vespa Vietnam. Tapi mungkin untuk anak-anak sneakerheads, anak-anak hypebeast, dia mungkin nggak ngelihat Vespa Primaveranya atau model dari Vespanya. Dia ngeliat dari Shen Waterspoon-nya, akhirnya dia beli gitu. Oke, nah sekarang rasanya gimana? Ya sama kayak Vespa Primavera biasa gitu. Nah, kalau udah iGet enak ya, mesinnya suaranya halus. Terus sebelah kanan sini, ini ada switch buat lampu saklar. Dia ternyata lampunya belum auto headlight on, sama ada mode-mode nih bisa dipencet-pencet ya. Buat ngeliat trip A, trip B, total kilometer, udah itu doang. Nah, terus sebelah kiri ada untuk high beam, low beam, sama untuk pass beam. Kita geser kanan, dia akan balik otomatis. Ini ada untuk lampu sein, sama ada klakson. Nah, dah. Sayang masih 8 kilo. Nanti kilometernya nambah. Ya. Sebenarnya pas kita bawa ya rasanya nggak ada bedanya sama Primavera S biasa gitu. Cuma memang Vespa itu setelah dia ganti mesin yang iGet ya, 150 cc iGet, itu performanya jadi lebih baik, jadi lebih irit. Rasanya itu kayak bawa motor Jepang gitu, nggak kayak bawa motor Eropa dari mesinnya. Dan kalau yang Trivi itu kan terkenal ya, kalau digas itu udah lama nih, CVT-nya kotor, dedet gitu. Ini udah hilang di motor ini. Tapi nggak tahu ya, gue kalau punya duit 150 juta buat beli Vespa, gue sih nggak beli yang Shen Waterspoon, gue akan beli yang GTS 300 versi yang Itali. Kayaknya lebih gimana gitu. Ya mungkin juga karena gue bukan anak hypebeast ya, jadi ketika ada nama Shen Waterspoon, gue nggak terlalu, wah gimana gitu, nggak terlalu heboh gitu. Kalau kalian fans sejati dari Shen Waterspoon nggak punya ini, itu gimana gitu ya. Apalagi Shen Waterspoon itu sering banget foto orang gitu ya, jadi post sama dia di IG story-nya. Nah, buat yang suka pansos sama Shen Waterspoon gitu kan, siapa tahu kalian bisa masuk tuh. Pala aja masuk, gua kagak. Iya. Oke. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah lihat langsung atau punya langsung, atau mungkin kalian ngerti banget soal dunia sneakerheads, dunia hypebeast, dan siapa itu Shen Waterspoon gitu ya, bisa komen di bawah. Karena dunia hypebeast tuh di luar dari minat gue cuma lebih ke otomotifnya sih. Dan buat gue, kalau misalkan dijual dengan harga 85 juta, motor ini adalah motor yang layak untuk dikoleksi ya, karena dari kelangkaannya, terus keunikannya, ini pasti eye catching banget gitu. Cuman asalkan Vespa itu membuat ini tuh bener-bener spesial dengan apa ya, jangan dibikin stiker-stikeran lah. Ayolah, dibikin cat yang bener gitu, jangan stiker. Gua rasa ketika ngeliat ini beneran di airbrush atau semacamnya gitu ya, itu akan memberikan nilai value yang lebih gitu pas kita ngeliat, wih, ini keren ya gitu loh. Pasti pas gua ngeliat ini ternyata dia pakai stiker, kesannya kok jadi kayak, kok begini ya. Ya, itu aja mungkin. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kurang lebih itu opini gue tentang Vespa Shen Waterspoon. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!